Penyesuaian harga BBM, momentum penataan subsidi untuk rakyat. Pilihan pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM subsidi sudah tepat. Para ahli ekonomi menyebut, keputusan pemerintah tersebut sebagai momentum menata APBN dan pengalihan subsidi tepat sasaran. Presiden Jokowi menyebut beberapa alasan urgen di balik keputusan itu. Pertama, ini tak lepas dari dampak kenaikan harga minyak dunia dan kian membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM. Sebetulnya, pemerintah telah melakukan upaya sekuat tenaga di dalam melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Bahkan ia menyebut subsidi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Kemudian, subsidi BBM sejauh ini juga tidak tepat sasaran. Bahkan 70% subsidi BBM itu malah dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, pemilik mobil pribadi, padahal seharusnya subsidi BBM itu untuk masyarakat yang tidak mampu. Bahkan secara lebih detail, Direktur Riset Indef Berli Martawardaya menyebut bahwa 80% Pertalite dan 95% solar dikonsumsi oleh kelompok masyarakat mampu. Sebab itu, bagi pemerintah, sejatinya ini keputusan sulit dan merupakan pilihan terakhir dengan mengalihkan subsidi BBM sehingga beberapa BBM yang selama ini mendapat asupan subsidi akan mengalami penyesuaian. Banyak pengamat yang menyebut bahwa kebijakan menyesuaikan harga BBM bukan hanya bisa menyelamatkan APBN supaya tidak jebol, tapi juga sebagai momentum penataan subsidi untuk rakyat. Singkatnya, ada dua hal penting yang patut diapresiasi di balik kebijakan pemerintah menyesuaikan harga BBM. Pertama, efisiensi APBN supaya tidak jebol. Kedua, momen menata alokasi dan struktur pemberian subsidi kepada rakyat. Terkait harga minyak dunia memang sudah turun signifikan. Dalam laporan Tempo, hingga Kamis petang tanggal 8 September tahun 2022, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate, WTI, kontrak pengiriman Oktober tahun 2022 di Bursa NYMEX berada di angka $81,43 per barel. Ini disebut sebagai harga minyak terendah sejak akhir Februari tahun 2022. Tapi mengapa BBM di Indonesia masih naik? Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyebut pemerintah mengkalkulasi harga minyak dengan berdasarkan ICP $90 per barel dengan kurs Rp14.700 per dolar AS. Sehingga meskipun harga minyak dunia mengalami fluktuasi, naik turun, namun menurutnya harga rata-rata ICP dalam satu tahun masih di angka $98,8 atau hampir $99 dengan rata-rata ICP itu, pemerintah tetap perlu mensubsidi BBM tertentu. Alasan lain, dikemukakan oleh pengamat, meskipun harga minyak dunia turun, namun tetap ada disparitas antara harga minyak dunia dan asumsi APBN untuk BBM. Sebab itu, bila tidak mengambil alternatif menaikkan harga BBM, sistem fiskal kita akan jebol. Kedua, kebijakan penyesuaian harga BBM ini juga menjadi momentum bagi Indonesia memperbaiki alokasi dan struktur pemberian subsidi kepada masyarakat. Seperti ditegaskan di awal, subsidi BBM tidak tepat sasaran. Sebab faktanya banyak masyarakat yang bukan target subsidi justru turut menikmati BBM bersubsidi. Misal, banyak kendaraan di atas 2000 cc turut mengonsumsi Pertalite. Akibatnya kuota jebol karena konsumsi berlebih. Sebab itu, pengurangan disparitas Pertalite dan Pertamax diharapkan bisa membuat kelompok yang lebih mampu untuk beralih ke BBM yang non-subsidi. Selain itu, pengurangan subsidi BBM membuat pemerintah bisa mengalihkan subsidi itu untuk dialokasikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, misal melalui BLT, atau bantuan-bantuan lain yang langsung kepada rakyat. Sebab itu, oleh para pengamat, kebijakan ini juga dinilai mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, persamaan kesempatan, dan inovasi. Disebut berkeadilan, sebab di situ ada pengalihan subsidi dan kompensasi BBM ke sektor lain yang lebih produktif, dan berpihak kepada rakyat paling membutuhkan. Subsidi itu bisa dikonversi untuk layanan publik, bantalan sosial, fasilitas kesehatan, dana pendidikan, dan hal-hal lainnya yang lebih dirasakan rakyat banyak yang membutuhkan. Selain kedua manfaat di atas, efisiensi APBN dan pengalihan subsidi untuk rakyat, ada satu lagi yang penting di balik kebijakan penyesuaian harga BBM ini, yakni momentum Indonesia untuk memanfaatkan energi baru dan terbarukan, EBT. Soal ini, Indonesia memiliki potensi besar untuk pemanfaatan energi terbarukan. Indonesia memiliki keberlimpahan tenaga listrik, air, surya, dan lain-lain yang mendukung untuk EBT ke depan. Sebab itu, kita semua patut melihat dengan optimis kebijakan ini.